Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Konferensi pers Ruben Amorim setelah Manchester United menaklukkan Glasgow Rangers di Europa League. Ini berarti Manchester United selangkah lagi ya, untuk bisa lolos ke fase knockout tanpa playoff. Karena dengan kemenangan tadi malam itu, Manchester United berada di peringkat keempat dengan nilai 15, hanya terpaut 3 poin ya dari peringkat 2 dan peringkat ketiga, yaitu adalah Frankfurt dan juga Athletic Bilbao, dan terpaut 4 poin dari Lazio. Sementara kalau dari bawah, peringkat ke-9 itu ada Galatasaray, berbeda 3 poin dengan Manchester United. Jadi hitung-hitungan kalau Manchester United setidaknya bisa seri mungkin ya di pertandingan terakhir, peluang itu masih ada untuk bisa lolos ke fase knockout. Nah, di pertandingan menghadapi Glasgow Rangers ada pendekatan yang menurut gue berbeda. Jalannya pertandingan juga walaupun skornya tipis ya, tapi gue menilai bahwa skuad dari Ruben Amorim ini tampil dengan intensitas tinggi. Fokus mereka pun juga lebih baik daripada ketika menghadapi Brighton, walaupun juga masih belum optimal di lini belakang fokus ya, karena di 15 menit awal sempat melakukan kesalahan, error, hampir saja Glasgow Rangers bisa unggul duluan. Lalu juga gol yang diciptakan oleh Sir Dessers itu juga menurut gue fokus yang tidak optimal dari lini belakang Manchester United. Dan juga lini depan, ada banyak sekali peluang yang terjadi, kesempatan shooting juga, tapi Manchester United seperti kesulitan ya untuk bisa menembus gawang Glasgow Rangers. Berbicara di hadapan para media, gue ambil sumbernya dari manunited.com. Kemenangan menit-menit akhir ini merupakan perasaan yang bagus. Kemenangan adalah sebuah kemenangan. Tentu saja ini merupakan feeling yang bagus ketika Anda merasakan kalau Anda ini layak untuk menang. Anda ini sangat dekat dengan gol kedua, tapi Anda justru menderita hasil imbang. Tapi akhirnya kita berhasil untuk mencetak gol lagi, dan ini merupakan perasaan yang bagus. Anda bisa merasakannya di stadion, dan bagaimana suara-suara ya di stadion ini juga sangat cantik. Ini merupakan kemenangan yang bagus hari ini. Saya pikir kita melakukannya dengan bagus, kita bermain lebih bagus dengan bola dan memiliki koneksi yang lebih bagus. Anda bisa merasakannya dengan kecepatan yang lebih, terkadang juga dengan bola. Saya pikir kita memulai dengan bagus, tapi ketika kita kehilangan kontrol pertandingan kurang lebih 7 menit ya, karena ada keputusan kecil yang buruk. Tapi saya pikir para pemain melakukannya dengan bagus. Bahkan ketika kita menderita gol dari Glasgow Rangers, kita sangat dekat untuk mencetak gol kedua. Kita kehilangan banyak sekali peluang, dan dalam momentum ini sangat sulit ya. Tapi ketika mereka bisa recover, dan saya pikir ini merupakan kemenangan yang bagus. Ini merupakan kemenangan yang penting, khususnya di kandang. Ini merupakan perasaan yang bagus untuk terus berlanjut pekerjaan kita. Ini merupakan kompetisi yang kita butuh berada di posisi yang bagus untuk menghindari playoffs. Jadi kita berusaha untuk melakukannya. Dan ini merupakan hari yang baik. Apakah hasil lebih penting daripada penampilan? Saya melihat segalanya secara bersama. Tentu saja kita tidak bermain di sisi yang terbaik ya. Kita masih jauh dari hal itu. Tapi kita berkembang dari pertandingan terakhir. Saya tahu bahwa lawannya pun juga berbeda. Pace-nya, segalanya berbeda. Tapi mereka mencoba. Dan Anda bisa melihatnya lagi, ada koneksi, ada pergerakan, ada beberapa permainan. Saya pikir kita melakukannya bagus ya, dari waktu yang kita miliki untuk latihan. Kita butuh lebih tajam di momentum-momentum yang tepat, karena itu bisa membantu kita banyak. Tapi ini tidak cukup bagus ya performa kita, tapi kita akan mencoba dan kita ingin berkembang sedikit lebih bagus di beberapa hal kecil, seperti di possession dan juga menciptakan peluang. Kita seharusnya bisa mencetak gol lebih banyak. Mereka, Glasgow Rangers ya, tidak menciptakan banyak peluang, dan ini sebenarnya juga hal yang bagus.
kita bisa mengatur untuk mempercepat ya situasi lebih bagus. Kita tahu lawan ini berbeda dari yang ada di Premier League, dan itu sangat membantu kita hari ini. Ini tidak sempurna, tapi ini merupakan penampilan yang oke. Kemenangan yang besar untuk progres di Europa League. Ini sangat penting. Kalau Anda melihat jadwal di 2 pekan, ada 1 pertandingan di sana. Kita harus mengambil pertandingan dari sana, dan ini akan seperti sekitar 2 pekan yang bebas ya untuk mempersiapkan Premier League. Dan ini sangat sulit. Dan ini sangat penting untuk tetap berada di posisi ini. Kita butuh fokus ke setiap pertandingan. Tujuan kita adalah untuk memenangkan setiap pertandingan di kompetisi, dan tujuan kita adalah untuk memenangkan kompetisi itu. Kita harus melihat kita memiliki banyak hal yang untuk dikembangkan. Kita telah memenangkan pertandingan ini, tapi kita juga harus memenangkan pertandingan yang selanjutnya. Mencetak gol ini lebih penting ya. Mencetak gol pertama ini penting. Ini sangat penting karena kita memulai pertandingan atau mencetak gol pertama. Dan ini sangat penting daripada set piece ya. Kita mengambil latihan yang sangat intensif ya, set piece. Dan Anda bisa melihat kalau kita bisa membawanya ke Eropa, dan ini berbeda. Kita mencetak gol pertama, dan di Premier League itu bukan foul. Jadi gol yang diciptakan ini komentar terkait dengan gol Matthijs de Ligt yang diciptakan dengan set piece ya, dan menurut gue juga sudah beri komentar di review bahwa sebenarnya proses golnya itu bagus. Set piece-nya, dari cara mengambilnya, pergerakan para pemain kotak penalti, tapi dianggap foul. Namun menurut Ruben Amorim, kalau di Premier League itu tidak dianggap foul. Dan Manchester United juga beberapa kali menderita gol-gol yang menurut gue aneh seperti itu ya, dan menurut gue sangat wajar jika dia mengatakan ya kalau di Premier League hal seperti ini yang diciptakan oleh Matthijs de Ligt tadi itu ya di babak pertama mungkin akan dianggap sebagai gol yang sah. Jadi kita berkembang, tapi itu bukan penampilan yang sempurna, tapi penampilan yang bagus. Terkait dengan update di transfer window, ini situasi Garnacho ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Ayo fokus ke pertandingan. Kita memiliki pemain-pemain ini. Ayo berkembang. Ayo mengembangkan tim ya. Saya ingin mengembangkan tim, dan saya pikir para pemain juga seperti itu di sini. Jadi saya tidak tahu sampai dengan jendela transfer ditutup segalanya bisa terjadi. Ya, kalau dari yang disampaikan oleh Ruben Amorim, terlihat bahwa dia mengapresiasi kemenangan ini. Bahwa kemenangan ini ataupun jalannya pertandingan masih belum seperti yang diinginkan, masih belum sempurna. Menurut gua masih masih dalam batas yang menurut gua sih cara dengan amatir masih bisa batas yang ditolerir ya. Apa yang dibandingkan ya penampilan Manchester United dari satu match ke match yang lain. Kalau dilihat dari apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya, jelas ada banyak hal positif, ada banyak peningkatan di sana. Tapi kalau dilihat dari sisi yang jauh lebih bagus, misalnya sempurna dan lain-lain, enggak. Dan hal yang menonjol menurut gue, hal yang masih belum oke jika dibandingkan dengan tim-tim top lainnya ya. Tadi gue sudah sebutkan lini belakang fokusnya serta ketajaman di lini depan. Karena kalau gue lihat misalnya gue bandingkan dengan tim-tim yang lebih top gitu ya, mereka sering sekali bisa meraih kemenangan atau mencetak gol dengan momentum-momentum yang sedikit. Sementara Manchester United di pertandingan tadi malam banyak sekali peluangnya, banyak sekali momentumnya, tapi seperti kualitas tidak maksimal menurut gue seperti itu. Sehingga butuh berapa banyak shoot tadi malam itu. Bahkan akhirnya 1 gol dari bunuh diri kiper, 1 gol di detik-detik akhir. Dimana menurut gua situasi ini berbeda dengan tim-tim yang lain. Dan ini juga menunjukkan bahwa Manchester United masih memiliki masalah di dalam hal mencetak gol. Mengkreasi
peluang bagaimana? Gua melihat dalam hal mengkreasi peluang Manchester United juga ada masalah. Artinya kualitas dari kreasi-kreasi yang dilakukan ya, kualitasnya masih kurang bagus menurut gue tadi malam. Manchester United bagus ketika berusaha untuk memasuki sepertiga akhir dari pertahanan Glasgow, tapi sentuhan-sentuhan akhir, crossing-crossing yang dilakukan misalnya ya, jarang yang menemui target. Dan kalau menemui target pun juga jarang bola yang bola yang enak untuk bisa diteruskan untuk menjadi ancaman yang lebih berbahaya bagi gawang Glasgow Rangers. Dan ini hal yang harus diperbaiki menurut gua, karena pencetak gol ini merupakan unsur penting ya untuk memenangkan pertandingan. Tanpa pencetak gol, kemenangan tidak mungkin didapatkan, dan Manchester United menurut gua masih berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Dan kalau melihat dari 3 pertandingan terakhir, menghadapi Southampton, menghadapi Brighton, dan menghadapi Glasgow Rangers, bagaimana gol-gol yang tercipta proses individu ya, proses individu, kesalahan pemain lawan, penalti, masih belum meyakinkan untuk bisa mengkreasi peluang ya, mencetak gol dari skema yang rapi. Dan menurut gue ini masih menjadi PR bagi Ruben Amorim. Tidak mudah, iya. Kenapa? Ruben Amorim sudah menurut gue mengetahui salah satu alasannya, latihan. Ya, bagaimana mungkin bisa mengkreasi sebuah sistem yang rapi untuk menyerang misalnya, tapi waktu latihannya tidak banyak ya. Namun demikian, Ruben Amorim juga menegaskan kemenangan adalah kemenangan, dan kemenangan ini penting karena setelah ini akan ada waktu jeda ya di Europa League. Dan tentu saja dengan Manchester United berhasil memenangkan pertandingan menghadapi Glasgow Rangers ini untuk melangkah ke partai terakhir, pressure-nya, tekanannya ini tidak sebesar kalau Manchester United gagal menang apalagi kalah di pertandingan menghadapi Glasgow Rangers. Jadi gue sepakat, dan ini merupakan sebuah kompetisi dengan karakter yang berbeda dengan liga misalnya ya, sehingga ini merupakan kemenangan yang penting. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.